Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fanabiya bilumni fidarul. Sebelumnya kitab Mau'izatul Mukminin ini merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, bagi yang sudah sering dengar, kitab Ihya Ulumuddin itu kan karangannya Imam Al-Ghazali yang digadang-gadang sebagai kitab nomor 3 lah. Kalau pertama Al-Quran, kedua itu ya kayak semacam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab Sahih itu. Dan di nomor 3-nya itu ya kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang mendaku seperti itu. Nah ini Mau'izatul Mukminin ini versi light-nya lah kalau bahasa anak sekarang. Versi ringkasan. Dikarang oleh Syekh Al-Qasimi. Syekh Al-Qasimi ini sebenarnya merupakan salah satu murid dari Muhammad Abduh. Nah, kalau dengar Muhammad Abduh pasti identiknya itu adalah orang yang liberal, sekuler gitu ya. Nah, tapi Syekh Al-Qasimi ini, beliau ketika meringkas Mau'izatul Mukminin ini, beliau sudah lama tidak bersua, lama tidak berguru. Maksudnya waktu di masa terakhir ia berguru dengan Muhammad Abduh dan ia meringkas kitab ini itu sudah terpaut begitu jauh, dan beliau di saat meringkas kitab ini sudah bertaubat dari segala konsep sekularisme dan liberalismenya. Jadi andaikan dipelajari itu ya aman gitu. Kita tidak khawatir terpapar sekularisme ataupun liberalisme. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, kitabul ilmi, fadilatul ilmi. Kita akan membahas keutamaan ilmu. Nah, supaya kita saat belajar itu semangat, ya kita harus tahu keutamaannya ilmu itu apa. Syawahidu minal Qur'ani ayatun katsiratun minha qauluhu azza wa jalla syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya. Dalil-dalil atau bukti-buktinya dari Al-Qur'an itu banyak sekali ayatnya. Di antaranya firman Allah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi bahwasannya ya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu pula malaikat bersaksi dan juga orang-orang berilmu yang berperilaku adil. Ya, lihatlah fangzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Allah memulai dengan diri Allah, menomorduakan malaikat, dan menomortigakan ahlul ilmu. Bukan ahlul ibadah ya, ahlul ilmu. Karena orang yang terlihat secara zahir ahli ibadah pun itu tidak bernilai apa-apa kalau tidak ada ilmunya. Jadi segala gerak-geriknya itu tidak lebih dari nilai akrobat kalau tidak ada ilmunya. Ya. Nahika bihadza syarafan wa fadlan. Ini sudah cukup untukmu ya, untuk menilai betapa seorang ahli ilmu itu berada dalam nilai keutamaan dan kemuliaan. Bahasanya ulul ilmi. Orang yang memiliki pengetahuan. Maka dengan ini sebenarnya sudah cukup menjadi dalil kita untuk menjauh dari konsep kebodohan. Wa qala Allah Ta'ala yarfallahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah telah berfirman, Allah memuliakan orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya di sini jangan diartikan, oh saya nggak iman tapi berilmu saja cukup, tidak. Di sini ada wawul mutlaqil jam'i. Ya berimannya ya harus, ya berilmunya ya juga harus. Ya idealnya begitu.
Qala azza wa jalla kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang yang tidak berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Di sini ya'lamun kan mestinya dia adalah fi'il muta'addi menyebutkan maf'ul bih. Tapi kok nggak ada maf'ul bihnya ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dalam konsep balaghah itu disebutkan wa ghairu qasirin ka qasirin ka qasirin yu'at fatirhama kama yumil hulam yusad. Jadi membuat mutaaddi menjadi seolah-olah lazim itu kadang-kala memang diperbolehkan karena memang poinnya itu adalah menunjukkan peristiwanya, bukan peristiwanya itu terdampak pada apa. Penekanannya itu adalah betapa seseorang yang berpengetahuan itu melebihi orang yang tidak berpengetahuan. Terlepas yang diketahui itu apa. Faqala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Ya. Ini kan qasr sifah alal mausuf. Jadi sifat takut pada Allah itu dibatasi hanya dimiliki oleh para ulama. Warutu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Andaikan mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul dan orang-orang yang mengerti dari golongan mereka, ya, niscaya orang-orang yang akan menggali hukum mengenai masalah itu akan mengerti. Ya. Raddu hukmihi fil waqa'i lastimbatihim. Radda hukmahu fil waqa'i ila istimbatihim. Di sini Allah mengarahkan peletakan hukum atas sebuah masalah dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi atas konsep istimbat, penggalian hukum yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Wa alhaqa rutsbatahum bi rutsbatil anbiya fi kasfi hukmillahi ta'ala. Di sini Allah menyamakan derajat mereka dengan derajat para nabi dalam konsep menyingkap hukum Allah. Karena memperbandingkan Rasul dengan ulil amri. Nah, bisa dibayangkan betapa orang yang berilmu itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Makanya jangan malas ngaji ya. Ya ada rasa malas itu ya wajar. Cuman kalau kita ingat betapa pahitnya kebodohan itu ya harusnya bisa menjadi semangat kita untuk mengaji lebih giat. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir umur saya sudah sekian. Kalau waktu saya katakan saya mencari ilmu di usia sekian, nanti apakah ilmu saya ini sempat saya aplikasikan? Ya kita nggak ada yang tahu namanya umur. Toh meninggal dalam kondisi mencari ilmu itu sama halnya dengan berjihad, nggak ada ruginya, ya, nggak ada ruginya. Yang penting kan niatnya ditata dengan baik. Ya. Salah seorang qadhi di mazhab Abu Hanifah itu, ini ceritanya ada di Taklimul Muta'alim sih, saya lupa namanya. Beliau itu baru belajar agama usia 80 tahun. Belajar mazhab Abu Hanifah selama 40 tahun. Jadi selesai belajarnya di usia 120 tahun. Setelah itu menjadi qadhi selama 40 tahun hingga meninggal. Jadi 160 tahun baru meninggal. Bisa dibayangkan setengah dari umurnya itu baru bernilai produktif dalam nilai keilmuan. Usia 80 baru mulai belajar, selesai di usia 120, kemudian menjadi qadhi hingga meninggal. Jadi nggak usah khawatir. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Faqala Rasulullah, ya Rasul bersabda,
sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusydah." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkanlah ia dalam agama dan mengilhamkan kecerdasan. Waqala al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita nggak tahu, kita sudah tahu ya, maklum tidak ada level yang lebih tinggi daripada konsep kenabian. Tidak ada yang lebih mulia daripada mewarisi level itu. Waqala sallallahu alaihi, ya, idza utiya alayya yaumun la azdadu fi ilman yuqarribuni ila Allah wa jalla fala burikali fitul isyamsi dzalikal yaum. Ketika ada suatu hari yang saya itu tidak bertambah ilmu pengetahuannya yang bisa mendekatkanku kepada Allah Azza wa Jalla, maka saya tidak diberkahi di hari itu semenjak dari terbitnya matahari. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi tafdilil ilmi 'alal ibadah wa syahadah. Ya, di sini beliau menjelaskan tentang keutamaannya ilmu dibandingkan ibadah. Ya. Fadlul alimi 'alal abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang berilmu dibandingkan seorang yang ahli ibadah laksana keutamaanku dengan sahabat yang paling rendah. Fangdur kaifa ja'alal ilma muqarinan li tijaratin nubuwah wa kaifa hatarut fatul amal al mujarrad anil amal. Nah, dan bagaimana bisa dilihat bagaimana Rasul menyandingkan pengetahuan dengan level kenabian dan bagaimana merendahkan derajatnya amal yang murni tanpa adanya pengetahuan. Wa in kana abid la yakhlu an ilmin bil ibadati allati yuwadhibu 'alaiha walau lahu lam takun ibadatan. Walaupun toh adanya seorang hamba itu ya tidaklah kosong dari pengetahuan mengenai konsep ibadah yang konsisten ia lakukan. Yang andaikan dia nggak punya ilmu tersebut, ya jatuhnya tidak ibadah. Ya, jatuhnya tidak ibadah kalau nggak punya ilmu tersebut. Dalam artian orang yang hanya memiliki pengetahuan untuk konsep ibadahnya saja dibandingkan dengan orang yang memiliki ilmu yang cakupannya melebihi daripada konsepsi ibadah dari orang pertama tadi, bisa dilihat bahwasannya yang memiliki pengetahuan itu nilainya lebih tinggi. Karena nilai kemanfaatannya ini bisa untuk disampaikan kepada orang lain, lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, bisa memungkinkan untuk berjariah ketika ada orang lain turut mengamalkan. Qala sallallahu alaihi wasallam fatul alim al abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah laksana kemuliaan bulan di malam rembulan atas benda-benda langit yang lain. Wa min wasaya Luqman libnihi ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataika fa inna Allah subhanahu yuhyil quluba bi nuril hikmah kamayil arda bi wabilis sama. Termasuk daripada pesan yang disampaikan Luqman Al-Hakim pada anaknya, wahai anakku, duduklah bersama para ahli ilmu. Ya, rapatkanlah kedua lututmu. Jadi memang diminta untuk berdekatan dengan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah sebagaimana menghidupkan bumi dengan adanya hujan dari langit. Ya. Nah, ini sekilas untuk pertemuan pertama. Semoga ada manfaatnya, bisa memotivasi kita untuk rajin belajar. Saya cukupkan sekian. Wa a'lam bishawab. Ana qul bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.